Jika kita lihat soal ujian nasional fisika di tahun 2013 yang lalu, paling tidak kita akan mendapati 2 soal terkait materi besaran, satuan, dan vektor. Soal pertama terkait dengan alat ukur panjang, sementara soal yang kedua terkait dengan vektor gaya. Mari kita bahas satu persatu soal tersebut. Soal pertama terkait dengan alat ukur panjang. Sebuah plat logam diukur ketebalannya dengan menggunakan micrometer skrup dan menunjukkan skala seperti yang terlihat pada gambar. Tebal benda tersebut adalah seperti halnya penggaris, micrometer skrup adalah sebuah alat ukur panjang. Hanya saja micrometer skrup ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk kurang teratur atau benda-benda dengan ukuran yang kecil. Misalnya saja tebal kertas, diameter kelereng, tebal kerikil, tebal batu. Nah, untuk membaca nilai yang ditunjukkan oleh sebuah micrometer skrup, paling tidak kita harus memfokuskan perhatian kita pada sebuah titik, seperti yang saya tunjukkan dengan titik merah pada gambar di atas. Dari gambar bisa kita lihat bahwa di sebelah kiri titik merah tersebut terbaca skala utama senilai 5,5 mm. Hal ini mengartikan bahwa tebal atau panjang dari benda tersebut adalah senilai lebih dari 5,5 mm. Berapa lebihnya? Itulah yang perlu kita cari lebih jauh. Nilai lebih yang kita bicarakan ini bisa kita tentukan dengan memperhatikan skala nonius yang dimiliki oleh micrometer skrup. Skala nonius yang perlu kita amati adalah skala nonius yang menyentuh titik merah, atau bisa dibilang juga yang segaris dengan garis utama. Pada kasus kali ini, skala yang segaris adalah skala 0 atau 50. Jadi, ini senilai dengan 0,00 mm atau 0,50 mm. Untuk membaca nilai panjang dengan micrometer skrup, kita cukup menjumlahkan nilai yang ditunjukkan dari skala utama dan skala nonius. Kita tahu bahwa skala utama adalah 5,5 mm, sementara skala nonius adalah 0,50 mm. Sehingga jika kita jumlahkan, kita akan peroleh nilai 6,00 mm. Jika kalian bertanya kenapa skala nonius yang digunakan adalah 0,50 mm dan bukan 0,00 mm, maka kalian bisa juga mencoba untuk menghitungnya. Jika kita menghitung dengan skala nonius 0,00 mm, maka kita akan peroleh bahwa tebal benda tersebut adalah tepat 5,50 mm. Dan ini jelas sangat tidak masuk akal, sebab dari awal kita sudah jelas-jelas tahu bahwa tebal dari benda tersebut adalah 5,5 mm lebih. Soal kedua tentang vektor gaya. Kita diminta untuk menentukan resultan vektor dari ketiga vektor gaya yang ditunjukkan oleh gambar. Untuk mempermudah, mungkin kalian harus memahami bahwa vektor-vektor ini seperti halnya sebuah benda yang ditarik oleh 3 orang secara bersamaan dengan arah berbeda-beda. Dan kita diminta untuk menentukan pengganti dari tarikan ketiga orang tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan vektor, kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu
vektor-vektor yang berada dalam satu sumbu yang sama. Atau bahasa yang lebih ribet adalah menjumlahkan vektor-vektor yang membentuk sudut 180 derajat. Dari gambar bisa kita lihat bahwa F1 dan F3 berada pada sumbu yang sama. Sehingga kedua vektor gaya ini bisa langsung kita jumlahkan seperti kita melakukan penjumlahan atau pengurangan biasa. Resultan gaya dari F1 dan F3 sama dengan vektor F1 ditambah vektor F3. Vektor F1 mengarah ke kanan kita anggap positif, sementara vektor ke kiri kita anggap negatif. Sehingga kita peroleh resultannya sama dengan 0 Newton. Jika kita perhatikan gambar, artinya tarik-menarik antara F1 dan F3 ini bisa kita ganti dengan sebuah vektor yang senilai dengan 0 Newton. Atau ya kita tak perlu menggambar apapun sebab nilainya 0. Kemudian jika resultan senilai 0 ini kita jumlahkan dengan vektor F2, tentu hasilnya adalah F2 itu sendiri. Jadi, suatu benda yang ditarik secara bersama-sama dengan arah berbeda-beda oleh 3 orang, yaitu F1, F2, dan F3, ternyata efeknya akan senilai dengan benda tersebut ditarik oleh 1 orang saja, yang menarik dengan gaya senilai 10 Newton, membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X. Bisa dibilang, soal vektor kali ini termasuk mudah. Biasanya, ketika kita mengerjakan soal-soal penjumlahan vektor, kita seringkali dihadapkan dengan kasus di mana kita harus menjumlahkan vektor-vektor yang membentuk sudut. Juga kadang kita harus terlebih dahulu menguraikan sebuah vektor menjadi komponen-komponen penyusunnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bagikan video dan subscribe saluran ini.